Kayla, dari mana saja kamu? Kayla habis bermain di sungai dan coba mengamati apa yang terjadi di sana. Kalau kamu perhatikan, ternyata sungai itu secara periodik mengosongkan airnya kembali ke laut, sumber mula-mula air itu. Oh, benar juga ya, Mah. Kok bisa mikir seperti itu? Demikianlah orang beriman mengembalikan pujian atas apa yang mereka perbuat kepada Allah yang memampukan mereka. Jadi hari ini ketika orang banyak bisa bersuka cita memuji dan menyambut Dia yang masuk ke dalam kota itu, pastilah perbuatan ini dimampukan Allah. Sayangnya, banyak di antara mereka yang tidak tulus dan lebih suka mempermainkan anugerah. Oh, bahaya nih. Kayla bersama teman-teman BDKA mau belajar dari semua yang terjadi. Adik-adik, kita akan melanjutkan petualangan kita di dalam kerajaan Allah. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami belajar akan firman Tuhan. Biarlah Engkau memberikan terang kepada kami supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, dan kiranya Engkau memberikan kepada kami hati yang mau diubah oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, dalam petualangan kita sebelumnya, kita telah belajar bagaimana Tuhan Yesus menegur murid-muridnya yang ingin menjadi yang paling besar. Namun, keinginan mereka menjadi yang paling besar itu mereka anggap dengan menjadi orang yang paling berkuasa. Tuhan Yesus menyatakan kepada mereka bahwa di dalam kerajaan Allah, siapa yang mau menjadi yang paling besar, berarti dia harus yang paling banyak melayani. Setelah memberikan pengajaran ini, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya berjalan menuju ke Yerusalem. Di Yerusalem ada begitu banyak orang yang menyambut Tuhan Yesus dengan sangat antusias. Mereka bersuka cita melihat Tuhan Yesus dan mereka memberikan penghormatan kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, walaupun tidak semua memberikan penghormatan dengan tulus hati, namun Tuhan Yesus menerima penghormatan mereka karena penghormatan itu adalah sebuah pengakuan bahwa Tuhan Yesus itulah Raja. Adik-adik, tahukah kalian bahwa Yerusalem ini juga adalah pusat perlawanan dari pemimpin-pemimpin agama orang Yahudi kepada Tuhan Yesus. Mereka sangat tidak senang karena orang banyak memberikan penghormatan kepada Tuhan Yesus. Di dalam hati mereka terkandung sebuah keinginan yang jahat, adik-adik. Apakah itu? Mereka ingin melihat Tuhan Yesus melakukan sebuah kesalahan sehingga mereka dapat menangkap dan menghukum Tuhan Yesus. Itulah mengapa mereka mengamati semua gerak-gerik, semua perkataan, semua pengajaran yang Tuhan Yesus berikan. Mereka ingin mendapatkan, barangkali pengajaran Tuhan Yesus, barangkali perkataannya, barangkali sikapnya atau perbuatannya bertentangan dengan hukum Taurat. Jika mereka mendapati itu, mereka akan senang sekali. Mereka mempunyai alasan untuk menangkap Tuhan Yesus. Namun sayangnya mereka tidak mendapatkan itu, adik-adik. Karena itu, kemudian mereka mengutus beberapa orang Farisi dan orang-orang Herodian untuk menjebak Tuhan Yesus. Namanya saja menjebak, adik-adik, berarti mereka mempunyai keinginan yang sangat jahat, yaitu ingin menghancurkan Tuhan Yesus.
Meskipun mereka mempunyai hati yang jahat, namun mereka tidak melakukan ini dengan sembarangan atau sembrono atau dengan kasar. Justru orang-orang Farisi ini, justru orang-orang Herodian ini begitu sopan kepada Tuhan Yesus. Dan mereka menyanjung-nyanjung Tuhan Yesus. Mereka berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah orang yang jujur. Engkau tidak takut siapapun. Karena Engkau mengajarkan jalan Allah dan sejujur-jujurnya dan Engkau tidak mencari muka. Guru, boleh enggak kami membayar pajak kepada Kaisar?" Adik-adik, kalian tahu tidak di mana jebakan yang mereka berikan? Jebakannya adalah di pertanyaan, "Guru, bolehkah kami membayar pajak?" Di mana jebakannya? Kalau misalnya Tuhan Yesus mengatakan, boleh kamu bayar pajak. Wah, berarti pada saat itu Tuhan Yesus akan dibenci oleh orang-orang Yahudi. Mengapa? Karena mereka sedang dijajah oleh orang-orang Romawi. Dan mereka sangat tidak nyaman dijajah oleh orang-orang Romawi. Mereka benci kepada mereka. Kalau kemudian Tuhan Yesus mengatakan bahwa boleh mereka membayar pajak, berarti Tuhan Yesus dianggap bersekongkol dengan kaum penjajah. Itu jebakan yang pertama. Ya kalau gitu dijawab aja tidak boleh, Pak. Nah, kalau dijawab tidak boleh, maka orang-orang itu akan melaporkan Tuhan Yesus kepada orang-orang Romawi. Mereka akan berkata, "Lihat, Yesus dari Nazaret itu, dia mengadakan pemberontakan. Dia memulai dengan melarang rakyat membayar pajak kepada Kaisar." Itu juga menjadi masalah, adik-adik. Kalau begitu, bagaimana sikap Tuhan Yesus? Adik-adik, Tuhan Yesus marah kepada mereka. Loh, kok marah, Pak? Karena mereka orang-orang munafik. Mulut mereka manis, wajah mereka begitu ramahnya, namun hati mereka dipenuhi dengan kebencian. Kemunafikan itu yang ditegur, yang membuat Tuhan Yesus marah. Tetapi walaupun Tuhan Yesus marah, Tuhan Yesus tetap memberikan jawaban kepada mereka. Tuhan Yesus meminta kepada orang banyak itu, "Berikan kepadaku sekeping uang mina." Orang-orang banyak itu kemudian memberikan sekeping uang mina kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menerima, kemudian bertanya kepada orang banyak, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Orang banyak itu menjawab, "Kaisar." Tuhan Yesus kemudian berkata kepada mereka, "Kalau begitu, berikan kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Adik-adik, Tuhan Yesus mau mengajak orang-orang ini untuk menghormat dan mengakui pemerintahan yang sedang berkuasa atas mereka. Kalau mereka mengakui pemerintahan yang sedang berkuasa atas mereka, berarti mereka mempunyai kewajiban untuk membayar pajak, menghormati pemerintahan yang sedang berkuasa atas mereka. Tetapi Pak, kalau begitu, bukankah ini bertentangan dengan iman orang-orang Yahudi, Pak? Bahwa mereka nanti akan menantikan Mesias. Mesias itu yang akan menjadi raja, yang akan memerintah. Bukankah ini bertentangan, Pak? Adik-adik, mereka memang harus menantikan kedatangan Mesias yang akan membangun, mendirikan kerajaan Allah. Dan kalau mereka menantikan kedatangan kerajaan Allah, itu artinya bahwa mereka harus mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidup mereka. Kalau mereka mau mengakui kedaulatan Tuhan, itu artinya adalah mereka juga harus menyadari mereka adalah orang-orang berdosa yang harus bertobat. Mereka harus menyadari kalau Tuhan mengizinkan mereka dijajah oleh orang-orang Romawi, berarti itu adalah pukulan yang Tuhan berikan karena mereka sebenarnya melawan Tuhan. Adik-adik,
Ini yang diajarkan. Tuhan Yesus mau juga mengingatkan mereka, kalau mereka mau mengakui Tuhan yang berdaulat dalam hidup mereka, maka mereka wajib memberikan hidup mereka kepada Allah. Tuhan Yesus mengatakan, berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Yang wajib kita berikan kepada Allah adalah hidup kita, hati kita. Karena memang dialah pemilik, penguasa yang sejati, yang sesungguh-sungguhnya. Pak, kalau begitu, apakah tidak bertentangan ya nantinya ya Pak ya, kalau misalnya kita mau memenuhi kewajiban kita kepada pemerintah dan memenuhi kewajiban kepada Allah? Tidak, adik-adik. Kalau kita mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita mengakui kita adalah warga kerajaan Allah, maka kita akan ditolong untuk dapat melihat semua relasi di dunia ini dengan tepat. Dan kita akan dapat melihat bahwa sebuah pemerintahan hanya akan bisa berdiri jika Allah mengizinkannya. Jika Allah mengizinkan pemerintahan itu berdiri, maka kita wajib menghormati pemerintahan itu. Dan kita harus melakukan kewajiban kita kepada pemerintahan itu. Loh Pak, kalau begitu apakah semua yang menjadi kebijakan pemerintah harus kita taati Pak? Tidak. Sepanjang pemerintahan itu sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki, kita harus taat. Tapi kalau tidak, kita harus berani menyuarakan kebenaran. Nah, itulah yang Tuhan Yesus ajarkan adik-adik, bahwa kita harus memberikan kepada pemerintah apa yang wajib kita berikan kepada pemerintah. Kita harus memberikan kepada Allah apa yang wajib kita berikan kepada Allah, yaitu hidup kita, hati kita menjadi tahta Tuhan, sehingga Allah hidup dan berkuasa atas hidup kita, sehingga kita mempermuliakan Dia dan kita menjadi berkat bagi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan karena Engkau menolong kami boleh melihat bagaimana kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Pimpinlah kami dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat menjalani hidup kami di tengah dunia ini dengan tepat seperti yang Kau kehendaki. Sehingga kami sungguh mempermuliakan Engkau, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa di surga, dengarkanlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Merikat sekali kalau kita tidak menghormati Bapa yang Maha Hadir dan Yesus yang mencurahkan darah, serta Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Kok bisa-bisanya orang sudah jelas-jelas tahu bahwa Allah itu Maha Hadir, bahkan ada di lubuk hati yang terdalam, tapi masih mau mempermalukan, bahkan menjebak Tuhan Yesus, Sang Guru kebenaran itu. Kela mau mama tegur kalau aku tidak jujur dalam bertanya dan melakukan tindakan apapun. Selidiki hati nurani, itu yang paling penting. Setelah itu ingat bahwa orang dihakimi menurut apa yang keluar dari mulutnya sendiri. Pengakuan dan kepura-puraan akan menghasilkan bukti yang menyerang diri kita sendiri loh. Terima kasih buat nasihatnya. Kita lanjut belajar Markus 12 ayat 18 sampai 27. Salam.